Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama di mata perkuliahan Psikologi Lingkungan. Kami di sini akan membahas tentang upaya pelestarian lingkungan dari kelompok 9 yang terdiri dari Safira Maharani Kurnia Putri dan Uci Budiarti. Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia. Hal ini dikarenakan di Indonesia memiliki terdapat hujan tropis yang cukup luas. Yang pertama, kita akan membahas tentang pencemaran udara. Dengan pertumbuhan industri yang sangat pesat, menyebabkan di Indonesia terjadinya pencemaran udara. Semakin banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya, menimbulkan buangan gas dari bahan bakar minyak yang dihasilkan dari CO2 dan menyebabkan peningkatan kadar racun di udara. Berikutnya, membuang sampah. Tingkah laku membuang sampah pada sebagian masyarakat di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Mereka masih menyukai untuk membuang sampah tidak pada tempatnya. Tingkah laku membuang sampah tidak pada tempatnya oleh masyarakat masih sering terlihat di berbagai tempat. Demikian pula dengan masyarakat yang di pinggir kali atau sungai, sehingga seringkali terlihat sampah yang menumpuk di sungai. Padahal di sisi lain, sungai seringkali digunakan masyarakat untuk minum, masak, mencuci pakaian, dan mandi. Penggunaan air sungai untuk berbagai keperluan hidup manusia adalah dikarenakan pemerintah daerah tidak dapat melayani mereka dengan mendistribusikan air bersih. Yang ketiga, penghijauan. Masalah penghijauan bukan lagi masalah baru, melainkan sudah lama program rehabilitasi sudah direncanakan oleh pemerintah. Tetapi, program yang sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu, ternyata saat ini masih banyak hutan yang ditebangi. Berbagai kepentingan muncul dalam hal pemanfaatan hutan, kayu, dan lahan di area kehutanan yang banyak sekali membutuhkannya, sehingga terjadi penebangan pohon di hutan. Adapun upaya untuk melakukan penghijauan yaitu pengelola hutan melalui koperasi hutan masyarakat, yaitu dengan cara menanam pohon jati. Dengan adanya program ini, penghijauan dapat berhasil apabila adanya partisipasi dari masyarakat. Aspek psikologis dalam pelestarian lingkungan terdapat 11 aspek. Yang pertama, pengetahuan lingkungan. Lingkungan akan menjadi masalah bagi manusia apabila manusia tersebut merasakan adanya masalah dengan lingkungannya. Tetapi, selama lingkungan tidak bermasalah, maka manusia tidak mempermasalahkannya. Padahal, dalam masalah pelestarian lingkungan, tidak harus muncul masalah lingkungan terlebih dahulu. Yang kedua, nilai dan norma sosial terkait dengan lingkungan. Nilai merupakan elemen kognitif yang lebih dalam bila dibandingkan dengan pengetahuan. Nilai-nilai yang diatur oleh manusia adalah sangat penting karena di dalam berinteraksi dengan lingkungannya, fisik, sosial, dan budaya, maka nilai tersebut akan mewarnai tingkah lakunya. Baik buruknya tingkah laku seseorang dalam berinteraksi tidak lepas dari nilai-nilai yang dianutnya. Yang ketiga, motivasi tentang lingkungan. Motivasi merupakan elemen dari kognitif atau tingkah laku yang akan muncul karena adanya stimulasi lingkungan yang menggugahnya untuk menjadi kebutuhan yang harus dipenuhinya. Kebutuhan tersebut merupakan tujuan yang akan dicapai dengan tingkah lakunya tersebut. Dengan demikian, motivasi muncul sebagai hasil proses interaksi dengan lingkungannya. Berikut beberapa hal yang menjadikan tingkah laku pelestarian lingkungan tidak terwujud dengan baik di masyarakat. A. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang pelestarian lingkungan pada dirinya, sehingga stimulus atau rangsangan dari lingkungan tidak menimbulkan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan. Masyarakat di sekolah mendapatkan pengetahuan tentang pelestarian lingkungan, tetapi ketika melihat hutan yang terjadi adalah kebutuhan menebang pohon untuk diambil kayunya, karena ia berpikir bahwa menebang pohon pada sebagian tidak mengakibatkan kerusakan pada hutan. Seseorang yang tidak menanamkan nilai-nilai tentang pelestarian lingkungan di keluarganya dengan tidak adanya nilai tersebut akan menyebabkan tidak terbiasanya merespon stimulus lingkungan untuk bertingkah laku membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, sikap terhadap lingkungan. Sikap adalah kecenderungan manusia untuk bertingkah laku terhadap suatu objek. Sikap akan selalu diperharapkan dengan objek. Objek dalam hal ini adalah pelestarian lingkungan.
ketika seseorang berinteraksi dengan upaya pelestarian lingkungan, apakah ia akan setuju atau tidak setuju terhadap pelestarian lingkungan. Dengan demikian, di dalam sikap tersebut akan tergambarkan komponen-komponen sikap yaitu kognitif, afektif, dan juga konatif. 5. Tanggung jawab personal terhadap lingkungan. Tanggung jawab personal merupakan bentuk dinamika dalam diri yang lebih lanjut, sehingga di dalam diri seseorang muncul rasa bahwa objek tersebut merupakan tanggung jawab dirinya pula. Rasa tanggung jawab terhadap upaya pelestarian lingkungan muncul karena dalam dirinya telah berbentuk nilai-nilai bahwa lingkungan perlu dilestarikan. 6. Kemampuan atau ability pengolah bahan untuk pelestarian lingkungan. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki seseorang dalam berbentuk sesuatu. Hal ini berarti bahwa seseorang yang memiliki kemampuan tersebut dapat dikarenakan ia memang memiliki bakat untuk melakukan tindakan tersebut atau ia memiliki keterampilan yang dipelajarinya. Seseorang yang memiliki kemampuan tentang pembuatan pupuk organik atau daur ulang, maka ketika melihat sampah menumpuk, ia dapat berpikir tentang membuat pupuk atau barang yang dapat diolah dari sampah. 7. Kesadaran tentang lingkungan. Kesadaran tentang lingkungan merupakan suatu kondisi psikologi dari seseorang yang menyadari bahwa dalam berinteraksi dengan lingkungan terdapat permasalahan yang harus diatasi. Kesadaran ini tidak akan terjadi apabila adanya nilai-nilai peduli pada lingkungan dalam dirinya yang dapat membangkitkan kesadaran seseorang pada lingkungannya. 8. Kompetensi tentang lingkungan. Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang terhadap lingkungan. Seseorang yang memiliki kompetensi lingkungan yang baik, maka ia akan lebih baik dalam menangani masalah lingkungan. 9. Regulasi diri. Regulasi diri merupakan upaya mengatur diri dalam menghadapi situasi lingkungan. Regulasi diri yang baik ketika menghadapi hambatan, maka ia akan menganalisis langkah-langkah yang sudah dan akan diambil, sehingga mempunyai keyakinan diri dan memiliki harapan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, segenap kemampuan yang dimiliki akan digunakan untuk mencari alternatif jalan keluarnya. 10. Dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan dukungan yang diberikan oleh lingkungan sosial. Dengan adanya dukungan sosial akan memperkuat terjadinya tingkah laku upaya pelestarian lingkungan. Dukungan sosial tersebut akan lebih memperkuat keyakinan diri seseorang dalam bertingkah laku, walaupun tingkah laku pelestarian lingkungan dapat saja muncul tanpa adanya suatu dukungan sosial pada dirinya. Tanpa adanya dukungan sosial, orang tersebut akan merasa bekerja sendiri dan akan menemukan berbagai hambatan yang mungkin tidak perlu terjadi apabila dukungan sosial terdapat tingkah laku pelestarian lingkungan diperolehnya. Yang terakhir 11. Kontrol tingkah laku. Kontrol tingkah laku dari lingkungan merupakan aspek dari luar dirinya yang menjaga konsistensi seseorang dalam bertingkah laku. Upaya pelestarian lingkungan merupakan proses yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga perlu adanya konsistensi tingkah laku tersebut. Diperlukan kendali dari luar dirinya yang merupakan kontrol tingkah laku yang aktual. Lingkungan dapat memberikan penghargaan bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan. C. Penerapan psikologi dalam pelestarian lingkungan. Permasalahan kesadaran, tanggung jawab personal, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan bukan masalah yang berasal pada tingkat individual, melainkan berada pada tingkat komunitas. Perlu adanya intervensi psikologis dan non-psikologis agar terjadi perubahan tingkah laku. Dapat dilakukan dengan beberapa intervensi, yaitu yang pertama, pendidikan lingkungan keluarga, yang kedua, pendidikan lingkungan sekolah, yang ketiga, promosi lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok 9, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.